dan kerjasama Bapak Ibu Rektor beserta jajaran dan adik-adik mahasiswa sekalian, serta Bapak Ahmad Sunaidi dan Ibu Palupi yang telah bersedia untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan daring hari ini. Semoga Bapak Ibu, adik-adik serta hadirin semua bisa lebih memahami dengan baik terkait anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengelolaan kekayaan negara, sekaligus berpartisipasi memberikan dukungan pemikiran, gagasan yang dapat menjadi masukan bagi kita semua. Saya yakin dengan dukungan Bapak Ibu semua adik-adik mahasiswa yang siap memberikan ide dan gagasan-gagasan besarnya dan ikut turun tangan menjadi bagian dari solusi, kita pasti mampu melewati masa-masa sulit ini sambil mempersiapkan sebaik-baiknya untuk berlari kencang setelah krisis ini bisa kita lalui. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu Rektor ataupun yang mewakili adik-adik mahasiswa serta para hadirin mendapatkan manfaat optimal dari acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kegiatan DCKN Goes to Campus tahun 2021 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Cantik mekar bunga matahari, harum semerbak bunga melati. Jangan lelah mencintai negeri karena NKRI adalah harga mati. Wabi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Ibu Kusuma Wardani atas opening speech-nya yang luar biasa. Dan kami sampaikan juga tadi Ibu Kusuma Wardani telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Dan seperti yang Ibu Dani sampaikan tadi, penting banget bagi kita untuk mengawal pengelolaan kekayaan negara. Tidak hanya kita yang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ataupun Kementerian Keuangan, tapi seluruh lapisan masyarakat dan juga terutamanya nih kepada sobat KN di rumah atau adik-adik mahasiswa. Kenapa? Karena nantinya mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa dan memberikan kebijakan-kebijakan yang akan mesejahterakan masyarakat di masa yang akan datang. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti kita akan ada pemaparan materi dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Jadi kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai pengelolaan kekayaan negara dan APBN nantinya. Baik, Bapak. Iya, Bu Trika. Tapi sebelum masuk ke pemaparan materi, kita simak bersama keynote speech dari Rektor Universitas Balikpapan kepada Bapak Dr. Insinyur Isradi Zainal, MT, MH, MM, Des, IPU, Asian Engineering. Kami persilahkan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur, Ibu Kusuma Wardani. Yang terhormat Kepala KP KNL Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang. Yang terhormat yang mewakili Bapak Rektor Universitas Trunajaya, Direktur Politeknik Negeri Samarinda, kemudian yang mewakili Rektor Universitas Mula Warman dan Universitas Borneo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Pertama-tama terima kasih Ibu Kusuma Wardani atas sinergi dengan kampus di Kalimantan Timur. Selaku rektor, sekali lagi saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena ini bagus untuk mahasiswa, bagus untuk warga Kaltim, dan bagus untuk negara. Oke, tadi luar biasa Ibu Kanwil sudah menyampaikan panjang lebar terkait DJKN
yang tentu saja betul apa yang disampaikan Menteri Keuangan, yang terkaya di Indonesia adalah Direktur Jenderal Keuangan Negara. Ya, karena tanggung jawab yang besar itu dan memang mengelola kekayaan negara. Akan tetapi DJKN atau yang menjadi bagian dari negara ini juga punya tanggung jawab yang besar, yakni bagaimana mengelola kekayaan negara itu untuk sebesar-besar kemanfaatan untuk masyarakat yang banyak sesuai dengan fungsi DJKN. Ya, saya tidak akan panjang lebar sampaikan terkait DJKN. Yang pasti itu kata kunci ketika kita bicara kekayaan negara, tentu saja kita berbicara juga terkait utang negara. Nah, alhamdulillah setelah dilakukan transformasi dari catatan saya, DJKN ini mencapai hal yang luar biasa, peningkatan kalau saya nggak salah lebih dari 11.000 triliun ya. Itu suatu pencapaian dan kita akan terus apresiasi dan senantiasa mendukung. Nah, pada kesempatan ini sangat istimewa bahwa menangani negara atau berjuang untuk bangsa dan rakyat ini memang tidak boleh berjalan sendirian. Apa yang dilakukan DJKN pagi ini dengan bersinergi dengan kampus merupakan sebuah slogan bahwa untuk menangani bangsa, sinergi pentahelix harus dilakukan. Sinergi dengan kampus, sinergi dengan masyarakat, sinergi dengan industri, sinergi dengan media, dan lain sebagainya. Oke, terkait dengan kegiatan hari ini, luar biasa karena bicara tentang APBN 2021, bicara terkait peran DJKN yang sudah diulas oleh Ibu Kanwil, kemudian bagaimana peran DJKN dalam membangkitkan ekonomi nasional di masa pandemi ini. Itu yang luar biasa. Nah, Universitas Balikpapan sebagai salah satu universitas di Kalimantan Timur tentu saja sangat bangga dan sangat senang kalau bisa bergandengan tangan dengan DJKN oleh karena memang untuk mengatasi pandemi COVID-19 hari ini, membangkitkan ekonomi nasional saat ini atau setelah masa pandemi itu dibutuhkan gotong royong kalau bahasa kerennya atau sinergi pentahelix. Nah, kalau bicara peran DJKN, tentu saya tidak bisa lepas dari peran pemerintah, ya, di mana DJKN salah satu di antaranya. Dan apalagi di masa pandemi, sudah ada kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, kemudian program pemulihan ekonomi nasional, kemudian kita sudah tahu juga bahwa kaitannya bagaimana pemerintah mengatasi COVID-19, kemudian pemulihan ekonomi nasional, itu kita tahu sudah ada aturannya, bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu menjadi acuan kita bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu kita harus lakukan beberapa hal. Satu, bahwa pandemi adalah hal yang pertama harus kita lakukan pembenahannya dan penanggulangannya. Makanya kalau pemerintah tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana 80 triliun untuk menangani itu, kemudian ditambah mungkin 200 triliun untuk nakes atau kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan penanggulangan COVID. Namun pemerintah yang mungkin juga salah satunya diperankan oleh DJKN itu melakukan kegiatan dalam waktu bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Ya, berupa apa? Pemulihan ekonomi adalah bagaimana untuk terus membantu warga terdampak, membantu unit usaha terdampak, kemudian membantu masyarakat, baik berupa bantuan keuangan maupun dan lainnya. Dan saya sudah catat, DJKN yang tentu saja bersinergi dengan yang lainnya, itu sudah menyiapkan dana dan menggelontorkan dana yang tentu saja atas nama pemerintah untuk penanganan ini. Nah, ya, fungsi strategis daripada DJKN dalam penanggulangan COVID-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional, kalau menurut saya memang sangat strategis. Kenapa sangat strategis?
Ya karena kan BUMN yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya kalau dari segi kekayaan negara itu di bawah pengawasan DJKN. Dan kemudian dalam kaitannya dengan bagaimana pemulihan ekonomi nasional, kita sudah tahu bahwa pemerintah juga menghimbau atau turut membantu UMKM dan unit usaha kecil, menengah, dan lain-lain untuk dibantu tetap stabil, tetap terjaga, dan tetap bisa berusaha. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ketika kita bicara terkait bagaimana pemulihan ekonomi nasional, bagaimana peran DJKN, bagaimana pemeran pemerintah, atau kalau saya istilahkan sekalian dengan peran pentahelix dalam menangani ini. Secara sederhana kami dari kampus memberi solusi bahwa ketika kita bicara bagaimana penanganan pemulihan ekonomi nasional dalam kaitannya dengan peran masing-masing lembaga, maka kita tidak boleh melupakan peran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, tentu saja bahwa dalam pengawasan COVID yang ketat, kemudian kita tetap patuh pada protokol kesehatan, kita harus tetap gunakan akal sehat. Kenapa? Bahwa unit usaha kecil yang misalnya pengunjungnya tidak terlalu banyak dan dari segi aspek kesehatan itu memenuhi syarat, ya silahkan tetap beroperasi. 25% kapasitas, karena bagaimana? Ini semua akan tetap membuat perekonomian tetap berlanjut. Kemudian dari sisi akademis kami berpendapat bahwa ada jangka menengah. Jangka menengah inilah bagaimana membangkitkan UMKM yang memang sangat banyak dari segi persentase secara nasional. Nah, apa yang dilakukan DJKN, apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM sudah sangat bagus dan strategis. Nah, yang terakhir untuk jangka panjang, bahwa memang peran daripada pemerintah, DJKN, dan lain-lain dalam kaitannya dengan jangka panjang tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia. Karena itu salah satu modal untuk membangkitkan ekonomi nasional. Tapi saya ada catatan tersendiri di sini, bahwa semua harus tahu ketika kita bicara bagaimana membangkitkan ekonomi nasional, ada salah satu inovasi Pak Jokowi yang kalau saya secara pribadi apresiasi secara besar. Apa itu? Penunjukan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Nah, ini suatu momen untuk membangkitkan ekonomi nasional, dan dalam perspektif ekonomi saya memandang itu menguntungkan. Dari perspektif sosial dan budaya itu menguntungkan, yang tentu saja akan berdampak pada ekonomi. Kemudian kita tahu bahwa itu satu-satunya cara untuk mengurai padatnya penduduk di Pulau Jawa yang 150-an juta jiwa, padatnya industri di sana, kemudian diurai bagaimana seimbang antara barat dan timur. Pembangunan IKN akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru dan kebangkitan keseimbangan Indonesia Barat dan Timur, kemudian pemerataan yang selama ini didengungkan. Saya rasa DJKN ke depan akan mendukung ini semua. Ya, jadi apalagi kalau misalnya bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kita berbasis pada pertumbuhan ekonomi berbasis green dan blue, maka tidak tertutup kemungkinan kebangkitan ekonomi nasional secara jangka panjang akan dimulai dari Kalimantan Timur. Jadi akan dimulai di sekitar Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara yang saya istilahkan dengan sepaku negara. Ya, kita berdoa apa yang menjadi cita-cita kita supaya ekonomi kita bangkit, bahkan kalau bisa be number one, kita upayakan segera. Kita berdoa semoga segera Indonesia lebih maju, identitas bangsa di Kalimantan Timur yang membangkitkan ekonomi nasional, yang kemudian tentu saja akan menambah pundi-pundi daripada DJKN, itu bisa segera terwujud. Terakhir, sebagai penutup, terima kasih kepada Ibu Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur Utara, luar biasa. Ini pencerahan bagi mahasiswa. Saya sempat lacak baca kegiatan-kegiatan DJKN luar biasa di seluruh Indonesia, dan memang ilmu ini penting sekali di tengah hoax yang banyak yang bicara hanya utang luar negeri. Padahal kalau kita bicara kekayaan negara,
Dan saya sangat yakin ke depan DJKN akan semakin mampu mengoptimalkan kekayaan negara, kemudian apa istilahnya, memperkuat pundi-pundi negara, dan saya sangat yakin apa yang dilakukan DJKN saat ini adalah dalam rangka bersinergi. Mungkin dalam pikiran bukan Will, tidak mungkinlah kita bisa memperkuat kekayaan bangsa yang hebat ini, yang luar biasa ini, tanpa sinergi dengan semuanya. Kepada Ibu Kanwil, sampaikan salam kepada Direktur Jenderal Keuangan Negara bahwa Universitas Balikpapan dan Universitas di Kalimantan Timur siap mendukung sepenuhnya apa yang menjadi harapan dan cita-cita untuk bangsa dan negara kita. Bagi Universitas Balikpapan, kegiatan hari ini berkah, dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada semua pihak, kepada mahasiswa saya sampaikan, ikuti acara ini dengan baik. Ini ilmu yang jarang didapatkan. Semakin Anda dalami, insya Allah semakin bagus. Dan saya berdoa kepada Pak Dirjen Kekayaan Negara, Ibu Kanwil, para KPKNL di Kalimantan Timur dan Kaltara terus bersinergi. Insya Allah kita berdoa. Kaltim untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan. Baik, terima kasih kepada Bapak Isdi Zainal selaku Rektor Universitas Balikpapan atas keynote speech yang disampaikan. Tadi kita bisa tangkap ya Putra ya, dari keynote speech yang disampaikan ada beberapa hal penting yang bisa menjadi catatan. Yang pertama mungkin mengenai rekognisi ya atas program pemerintah maupun DJKN dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Dan juga terkait apresiasi ya dari pihak universitas terkait penyelenggaraan DJKN Goes to Campus ini maupun DJKN sebagai institusi. Dan sebagai bentuk terima kasih kami atas partisipasi serta dukungan pihak-pihak aktivitas akademik dari universitas yang menjadi partisipan dalam DJKN Goes to Campus ini. Setelah ini kita akan mengadakan sesi penyerahan plakat ya Putra. Benar banget Wawa. Jadi setelah ini kita akan ada sesi pemberian plakat dan juga pengambilan foto bersama. Jadi yang pertama ada pemberian plakat yang akan kita selenggarakan secara simbolis. Nanti akan diserahkan oleh Ibu Kusuma Wardani kepada seluruh perwakilan dari Universitas Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yaitu ada Universitas Balikpapan, Universitas Mula Warman Samarinda, Universitas Trunajaya Bontang, Universitas Borneo Tarakan, dan Politeknik Negeri Samarinda. Jadi sekarang akan kita spotlight langsung. Baik. Baik, sudah hadir Ibu Kusuma Wardani dan perwakilan dari universitas. Silahkan diambil plakatnya. Silakan diangkat Bapak-bapak sekalian. Iya. Kita akan ambil gambarnya, akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi posenya 1, 2, 3. Terima kasih kepada Terima kasih banyak Bapak dari Ibu. Terima kasih universitas dan Pak juga kepada Isradi. Ibu Kusuma Wardani. Ya Pak Sugiarta, terima kasih Pak Ramli, Pak Jaya Bakri, kemudian Pak Hutahean ya. Terima kasih. Baik. Ya, Makasih. baik, tadi Terima sudah kasih. sesi Terima kasih Bapak Ibu. pengambilan foto atas Assalamualaikum penyerahan plakat ya Putra. Iya, Sekarang benar. gilirannya kita mengabadikan acara DJKN Goes to Campus ini dengan mengambil foto bersama dengan sobat-sobat KN yang menjadi partisipan di acara DJKN Goes to Campus ini. Jadi sebelum dimulai ya pengambilan fotonya, semua sobat KN harap mengaktifkan kamera videonya, siapkan senyum terbaiknya, berbenah diri dulu. Mungkin kalau ada atribut daerah khas Kalimantan Timur dan Utara bisa ditampilkan kali ya, Mungkin Put. bisa. Kalau masih sempet ya, karena sebentar Iya. lagi nih, nggak lama lagi kita akan ambil foto bersamanya. Oke, kita akan Ambil di mulai situ, dokumentasinya. Sudah siap semua ya, di gayanya, laptop masuk senyumnya, aja langsung kan. pose terbaiknya. Kita akan mulai ambil PI. gambarnya dalam hitungan mundur. 3, Waktu di sini aja 2, PI itu 1, tetap aja di situ. Saya biar senyumnya. ke situ sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau sekali kayaknya kurang soalnya. Kita lanjut lagi, kita hitung mundur untuk ambil fotonya. 3, 2, 1. Oke. Ya, baik. Terima kasih buat sobat KN semua ya sudah mau mengambil foto bersama untuk mengabadikan momen acara DJKN Goes. Keluar di sini, masuk di sini aja ada secara PI. virtual. Masuk di sini PI. Baik, terima kasih Pakai juga kepada pakai Wawan. ini ya. Dan setelah ini, karena kita tema hari ini adalah tentang APBN 2021 Ya, kamu kasih dan on di juga sini ya. peran DJKN dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, kita harus lebih mengenal dulu nih
siapa sih ini DJKN dan apa